Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikal Sylvianto dari 11 MPLB. Di sini saya akan menjelaskan Permen PAN RB nomor 48 tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kemenpan. Oke, di sini ada bab 2 yang berjudul asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Pasal 2 berisikan asas standar sarana dan prasarana kantor terdiri dari tertib, adil, transparan, efisiensi, efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan, akuntabel. Oke, di sini selanjutnya ada pasal 3. Pasal 3 berisikan maksud menyusun standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk yang A, kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. B, keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor. C, kelancaran proses pekerjaan. D, kemudahan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar pejabat pegawai dan lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. E, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan. F, kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. Pasal 4, tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. Yang B, mewujudkan penata yang bernilai estetika. C, menciptakan keluasan bergerak secara sehat dan teratur. D, mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Oke, selanjutnya di sini ada pasal 5. Pasal 5 berisikan ruang lingkup peraturan. Materi ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model. Oke, di sini selanjutnya ada model atau tipe sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bab 3, standar sarana dan prasarana. Di sini tuh ada pasal 6 yang berisikan standar sarana dan prasarana kantor terdiri atas ruang kantor, ruang penunjang, perlengkapan ruang kantor, perlengkapan ruang penunjang, dan kendaraan dinas. Selanjutnya ada pasal 7. Yang pertama, ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat. Yang kedua, ruang kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf A diperuntukkan bagi menteri, wakil menteri, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan pejabat fungsional. Yang tiga, standar ukuran dan perlengkapan ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 1 peraturan menteri ini. Oke, selanjutnya di sini ada pasal 8. Di sini tuh berisikan ruang penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B terdiri atas ruang ibadah, lobi, ruang pusat data, ruang arsip, ruang perpustakaan, ruang penyimpanan barang, ruang pusat CCTV, ruang poliklinik, ruang sentral telepon, ruang pos penjagaan keamanan, ruang kantin pegawai, ruang sumber tenaga diesel, ruang LPSE, ruang pantry, ruang media center, toilet, ruang istirahat, ruang panel listrik, ruang merokok, ruang menyusui. Yang kedua, standar perlengkapan ruang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 2 peraturan menteri ini. Oke guys, di sini selanjutnya ada pasal 9. Yang pertama, untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disediakan kendaraan dinas. Yang kedua, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kendaraan dinas menteri, kendaraan dinas wakil menteri, kendaraan dinas pejabat eselon 1, kendaraan dinas pejabat setara eselon 2, kendaraan dinas pejabat eselon 2, kendaraan dinas pejabat setara eselon 2, kendaraan dinas operasional. Selanjutnya di sini nomor 3 ada yang berisikan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. Yang keempat, standar dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 3 peraturan menteri ini.
Nah, selanjutnya ada bab 3, standarisasi sarana dan prasarana kerja. Ini pasal 5, standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas. Di sini ada pasal 6, guys. Pasal 6 itu berisikan ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, meliputi ruang kerja, ruang tamu, ruang staf, ruang tunggu, ruang rapat, ruang pola, ruang data, ruang bendahara, ruang sandi, ruang arsip aktif, ruang arsip inaktif, ruang arsip statis, ruang perpustakaan, ruang baca perpustakaan, ruang poliklinik, ruang laboratorium, ruang penyajian dan data, ruang penyimpanan gudang, ruang sentral telepon, ruang komputer, ruang pos penjagaan keamanan, ruang kantin, ruang sumber tenaga diesel, ruang ibadah, dan ruang kamar mandi. Oke, selanjutnya ada pasal 7. Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B meliputi perabotan kantor, alat-alat bermesin, alat tulis kantor, papan informasi, peralatan alat ukur, alat-alat visual, alat-alat medis, perangkat sandi dan telekomunikasi, perlengkapan kearsipan, perlengkapan tugas keamanan, lain-lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pasal 8, ruang kantor, perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 diperuntukkan bagi yang pertama gubernur, yang kedua wakil gubernur, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sekretaris daerah provinsi, bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, sekretaris daerah kabupaten, pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5, dan pejabat fungsional serta pegawai lain. Oke, selanjutnya di sini ada pasal 9. Pasal 9 itu rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C meliputi ruang jabatan, ruang instansi atau ruang dinas, yang C rumah pegawai. Pasal 10, rumah jabatan sebagaimana. Yang pertama, rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil gubernur, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sekretaris daerah provinsi, bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan sekretaris daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi perlengkapan dan perabotan rumah tangga. Yang ketiga, penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas selama pemangku jabatan. Di sini ada pasal 11. Yang pertama, rumah instansi atau rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, rumah instansi atau rumah dinas bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disediakan perlengkapan. Yang ketiga, penghuni rumah instansi, rumah dinas bagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya. Selanjutnya di sini ada pasal 12. Pasal 12 itu berisikan rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C. Dapat disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan. Yang ke C, di kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan. Di sini ada pasal 14. Pertama, kendaraan perorangan dinas bagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara. Yang kedua, kendaraan perorangan dinas bagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Pasal 15. Yang pertama, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 huruf B disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Yang kedua, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota, kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan eselon 5 pasal 6. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf C disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus atau lapangan dan pelayanan umum. 2. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus atau lapangan. Yang ketiga, kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan diperuntukkan bagi antar jemput pegawai. Oke, di sini yang terakhir ada yang namanya pasal 17. Pasal 17 itu berisikan standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran peraturan ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.